Di video kali ini saya akan membahas mengenai long COVID ya. Karena kita sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi COVID-19, dan seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya pasien yang sembuh dari COVID, ternyata angka long COVID ini cukup meningkat ya, dan saya cukup sering mendapatkan pasien-pasien dengan long COVID di rumah sakit tempat saya bekerja. Nah, banyak nama yang biasa di jurnal atau di artikel tulis mengenai penyakit ini. Ada yang nyebutnya long COVID, ada yang nyebutnya post COVID syndrome, ada yang chronic COVID dan lain sebagainya, terserah. Tapi di video kali ini kita pakai ini ya, terminologi atau pakai sebutannya itu long COVID aja supaya lebih enak didengar dan lebih gampang ya. Jadi apa sih sebenarnya long COVID itu? Long COVID itu adalah menetapnya atau memberatnya gejala dari COVID-nya. Jadi setelah kalian kena COVID, terus kemudian gejalanya itu menetap atau bahkan memberat setelah 4 minggu sejak infeksi awal terjadi. Itu ya, jadi setelah 1 bulan itu menetap terus gejalanya atau ada penambahan gejala atau gejalanya itu memberat. Nah, itulah yang disebut dengan long COVID. Walaupun pasien tersebut sudah dinyatakan negatif COVID dari tes penunjangnya, biasanya dari PCR-nya ya. Nah, kalau kalian menemukan pasien dengan gejala yang hampir sama dengan ketika dia sakit COVID, itu tetap pikirkan diagnosis banding. Diagnosis banding itu alternatif diagnosis atau kemungkinan lainnya. Jadi jangan langsung, wah ini kayaknya long COVID ini, karena dia kemarin kena COVID, sekarang kok gejalanya masih batuk misalnya, atau dia masih sesak misalnya. Nah, itu jangan langsung seperti itu, tapi kita harus memikirkan diagnosis alternatifnya atau kemungkinan yang lainnya. Nah, gejalanya apa aja long COVID ini? Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah fatigue atau kelelahan. Jadi yang biasanya dia kerja atau aktivitas itu biasa aja, dia aktif, lincah. Lah, sekarang setelah terkena COVID, setelah 1 bulan itu jadi badannya sering capek, lelah, lesu gitu ya, jadi mager, rasanya tidak enak semua gitu. Jadi dia jadi gampang lelah. Nah, ini kadang nggak diperhatikan, tapi sebenarnya itu adalah gejala yang tersering dari long COVID itu sendiri. Nanti di layar akan saya berikan jurnalnya ya, bahwa gejala yang tersering adalah fatigue atau kelelahan. Ini ya jurnalnya, bisa kalian lihat, kalian baca. Banyak gejala-gejala dari long COVID itu sendiri. Yang paling tersering adalah fatigue atau kelelahan. Yang kedua adalah sesak nafas atau rasa ampak juga bisa. Jadi rasa tidak nyaman di dada, rasanya kok sering ngos-ngosan, yang sebenarnya sebelumnya nggak ada masalah, sebelum kena COVID nggak ada masalah itu ya. Jadi muncul gejala sering sesak di kehidupan sehari-harinya setelah dia terinfeksi COVID itu sendiri. Yang ketiga adalah nyeri dada ya, jadi rasa tidak nyaman atau rasa seperti tertekan di dadanya. Itu adalah juga merupakan gejala dari long COVID. Lalu selanjutnya adalah batuk ya, jadi selama dia mengalami COVID ada batuk, tapi setelah sembuh dinyatakan negatif atau sudah 4 minggu berlalu dia masih batuk atau batuknya malah bertambah parah. Ini juga sering terjadi ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya brain fog, jadi seperti berkabut ya pikirannya, atau penurunan kognitif itu ya, daya nalarnya itu semakin berkurang atau jadi sering lupa, dan juga kecemasan ya. Itu jadi masalah kecemasan ini juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan long COVID. Dan selanjutnya yang juga ini sering terjadi ya waktu saya menangani pasien COVID, yaitu gangguan penciuman dan juga perasa. Jadi menetap setelah dia dinyatakan sudah ini selesai isolasi, selesai isoman atau PCR-nya sudah negatif, ternyata ya sampai beberapa waktu ke depan itu masih tetap nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, dan ini tentu menurunkan kualitas hidupnya ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kok bisa terjadi long COVID itu? Padahal sebenarnya kan pasiennya udah PCR-nya sudah negatif, dia udah dinyatakan selesai isolasi atau bisa dikatakan dinyatakan sembuh ya, tapi kok masih tetap ada banyak teori-teori yang berkembang ya. Jadi ini saya bacakan, saya sudah merangkum teorinya. Yang pertama adalah kerusakan langsung akibat virusnya. Jadi COVID-19 atau SARS-CoV-2 nya itu langsung membuat damage ke organ di tubuh pasien.
sehingga ya proses inflamasinya itu akan tetap terjadi gitu ya. Jadi organnya rusak sehingga ya itu terjadi gejala yang menetap, walaupun pasiennya sebenarnya virusnya sudah nggak menular lagi atau sudah dinyatakan sembuh, tapi kerusakannya akibat invasi dari virus itu tetap ada. Yang kedua adalah gangguan sistem imun dan juga hiperinflamasi atau peradangan dalam tubuh yang berlebihan. Itu. Jadi yang harusnya radangnya biasa-biasa aja karena ada gangguan sistem imun dirusak oleh COVID ini, sehingga proses tubuh kita terjadi proses radang yang lebih hebat daripada yang seharusnya. Kalau kalian pernah dengar ini yang disebut badai sitokin gitu ya, jadi cytokine storm. Jadi proses keradangannya menjadi berlebihan sehingga ya akhirnya tetap terjadi kerusakan pada organ-organ di tubuh pasien itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ya, hiperkoagulasi atau gangguan kekentalan darah. Ya memang COVID ini juga salah satu komplikasinya itu terjadinya kekentalan darahnya itu meningkat. Ya, jadi sering terjadi stroke pada COVID atau sering terjadi emboli atau penyumbatan pada pembuluh darah di paru atau di jantung, yang ini sangat mengancam nyawa pasien ya. Ini yang ditakutkan para klinisi atau para dokter itu adalah terjadinya kekentalan darah yang berlebihan, akhirnya terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang mengarah ke organ itu sendiri. Oke, selanjutnya faktor risiko. Faktor risiko ini bisa dikatakan kapan sih pasien itu akan terkena long COVID atau dia akan menderita long COVID, atau pasien yang seperti apa yang kemungkinan setelah dia sembuh itu terjadi long COVID. Yang pertama adalah pasien dengan derajat sakit yang berat atau yang dirawat di rumah sakit. Nah, itu ya. Itu kemungkinan terjadinya long COVID meningkat atau semakin tinggi. Nah, makanya vaksinasi itu menjadi sangat penting karena itu akan menurunkan angka keparahan ketika kalian terkena COVID atau keluarga kalian terkena COVID. Karena semakin parah itu ya tadi angka terjadinya long COVID itu semakin meningkat dan akan sangat mengganggu kualitas hidup. Saya punya pasien yang terkena long COVID itu kayak, saya kok batuk nggak selesai-selesai ya dok, ini kok hampir 3 bulan saya masih batuk gitu. Jadi itu ya, jadi vaksinasi itu jangan kalian jumawa misalnya nggak vaksin, saya kena COVID terus kemudian saya dirawat tapi alhamdulillah bisa sembuh gitu. Tapi itu nanti akan berpengaruh ke depannya, itu masih setelah COVID itu masih ada yang mengancam yaitu long COVID. Jadi makanya vaksinasi ini sudah hampir 2 tahun, ya sudahlah, jangan konspirasinya harusnya sudah selesai ya, sudah enggak, ya bolehlah kalian berpikir konspirasi atau yang sebagainya, saya nggak mau bahas itu, tapi tetap kalau bisa saran saya vaksinasi minimal 2 dosis ya, minimal 2 dosis, terserah vaksinnya mau apa, yang penting kalian tervaksinasi pokoknya. Nah kemudian apakah yang nggak dirawat di rumah sakit aman dari long COVID? Ternyata enggak. Ternyata ada artikel atau jurnal yang mengatakan bahwa ketika kalian waktu COVID awal atau waktu infeksi awal atau waktu COVID akut, jadi pas kena COVID-nya itu gejalanya 5 atau lebih, nah ini resiko terjadinya long COVID juga meningkat. Misalnya waktu kalian kena COVID itu gejalanya batuk, terus diare, terus gangguan penciuman, terus ada demam, terus ada pilek misalnya, ada 5 atau lebih ketambahan 1 lah, misalnya sesak nafas itu ya, ada 6 gejalanya. Kalau kalian punya 5 atau lebih gejala seperti ini, itu kemungkinan nanti terjadinya long COVID itu juga meningkat atau semakin tinggi gitu ya. Jadi nggak hanya yang dirawat di rumah sakit, ternyata yang ringan tapi dia punya gejalanya itu banyak, itu juga faktor risiko terjadinya long COVID. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan atau gimana sih cara menanganinya? Yang perlu diperhatikan adalah jangan self diagnostik atau jangan mendiagnosis sendiri dari Google atau dari internet atau malah dari grup WA. Jangan mendiagnosis sendiri, ini harus dikonsulkan ke expert atau ke dokter. Bahkan kalau bisa ini long COVID itu nanti ditangani oleh multidisiplin ya. Jadi kalau ada batuk ya dokter spesialis paru, nanti kalau ada masalah
komorbidnya misalnya harus dengan penyakit dalam, kalau ada masalah di jantung ya dengan spesialis jantung, kalau ada masalah tadi brain fog atau kecemasan ya spesialis saraf atau psikiatrik, dokter spesialis jiwa. Jadi multidisiplin. Juga yang nggak lupa ini, yang tadi yang gejala paling sering itu kelelahan, itu juga penting dokter spesialis rehab medik ya. Jadi banyak tim yang bisa untuk menangani long covid ini, nggak hanya satu dokter misalnya gitu ya. Jadi jangan self diagnostik, karena ini nanti banyak penyakit lain yang gejalanya sama. Misalnya ternyata kalian ada bronkitis atau ada TBC itu ya, batuknya ternyata bukan long covid itu. Atau yang lain misalnya kalian kok saya sering sesak ya, ternyata ada penyakit jantung koroner, jadi bukan dari long covid. Nah ini harus semua penyakit-penyakit atau alternatif diagnosis tadi atau diagnosis kemungkinan lain itu harus disingkirkan dulu, baru kita berpikir long covid. Terapinya juga individual atau setiap orang ya punya penata laksanaan yang berbeda, tergantung dari gejalanya, tergantung dari keparahannya. Itu intinya harus konsultasi kalau masalah long covid ini, karena ya itu kalau dibiarkan dan kalian nanti self diagnostic itu, ini tidak kalah berbahaya atau tidak kalah mengganggu dari infeksi covid di awalnya atau infeksi covid akutnya ya, waktu kalian kena covid waktu awal-awal itu. Jadi long covid ini jangan disepelekan. Oke, itu ya dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian yang mau tanya-tanya, silakan kalian bisa DM di IG saya atau di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang menarik akan saya jadikan topik ya selalu. Ini juga beberapa video-video saya ini saya terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian pengen tahu ini, saya pengen tahu ini dok, gimana, nanti akan saya jadikan konten supaya ilmunya juga bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.